Kali ini kita mau ngomongin tentang kain brokat, tips padu padannya, terus juga cocok dipakai untuk apa aja, terus gimana sih cara makainya, sampai ke hal-hal apa aja sih yang harus diperhatikan kalau misalkan kita mau pakai kain brokat. Oke, jadi kain brokat atau kombinasi kain brokat itu cocok dipakai untuk acara-acara formal. Contohnya apa aja? Baju nikah, jadi tergantung desainnya juga. Banyak yang pakai untuk kondangan, bisa baju wisuda, lamaran, ya atau acara-acara formal lainnya sih sebenarnya sih. Karena kainnya kan kelihatannya itu kan emang elegan, terus juga lebih dalam tanda kutip ya ribet sih kalau misalkan untuk dipakai di kegiatan sehari-hari. Jadi emang lebih ke acara-acara formal, pesta gitu ya, yang sifatnya selebrasi gitu, atau perpisahan kuliah, SMA, apapun itu. Kalau misalkan kita ngomongin warna kain brokat, itu contoh-contoh yang bagus warnanya ya. Itu warna-warna seperti dusty pink atau turunan-turunan pink. Itu dia warna yang cantik untuk penyuka warna-warna cantik atau warna pastel. Terus juga yang bagus juga itu adalah warna kayak krim muda gitu, coklat susu, Milo, coklat muda gitu ya. Terus champagne juga bagus, warna-warna mint, warna-warna blue, kayak ice blue gitu bagus, biru muda bagus. Atau mungkin kalau mau yang dewasa, terlihat dewasa, itu bisa pilih warna kayak marun. Kalau mau yang sangat-sangat elegan gitu, misalkan untuk tadi nikah, akad nikah, gitu-gitu bisa pilih warna putih, brokat yang putih, kombinasi warna putih. Nah, terus kalau misalkan kita ngomongin nih, kain brokat itu kan bisa dipakai untuk standalone, jadi beneran kain brokat banget, paling dalamnya tambahin furing atau apapun. Tapi mungkin sebenarnya kayaknya agak jarang sih. Banyaknya itu kan yang pakai kain brokat itu kan dikombinasiin sama kain lain. Nah, jadi contoh kain yang cocok dikombinasiin sama kain brokat itu yang pertama adalah contohnya satin, turunan-turunan satin ya, maksudnya yang jenisnya tuh kayak satin gitu, yang shiny-shiny, yang elegan banget gitu, cocok untuk pesta. Ada juga sekarang tuh banyak yang pakai dipadu-padain sama kain tile. Tilenya itu bisa tile polos, tile motif, macam-macam. Terus bisa juga nih dipadu-padain sama penggunaan kain batik. Macam-macam sih, bisa brokatnya untuk atasannya, batik untuk bawahnya. Ya biasanya sih kayak gitu ya, batik untuk bawahannya. Terus bisa juga pakai kain-kain dicampurin sama kain-kain yang punya struktur gitu ya. Jadi kalau misalkan yang satin itu kan dia cenderung lebih bisa ngebantu ngebuat struktur dari sebuah baju kalau misalkan dicampurin sama brokat. Nah, terus kalau tile itu dia tuh lebih nambahin flowiness, kayak flowy-flowy gitu untuk nge-counter si brokat tadi. Nah, terus kalau misalkan batik ya itu tadi kayak lebih ke untuk bawahan. Nah, perlu juga diperhatikan kalau misalkan mau pakai kain brokat itu diperhatikan banget kombinasinya. Jadi aku suka sih sebenarnya untuk kombinasi ya. Sebenarnya sih suka itu yang lebih ke 70-30 untuk persentase penggunaannya. Karena kalau misalkan 50-50 menurut aku kayak terlalu obvious aja, terlalu simetris. Jadi maksudnya 30-70 misalkan kayak brokatnya 70, kain kombinasinya 30 atau sebaliknya. Untuk nunjukin perbedaan aja sama variasi dari desain bajunya. Sama proporsinya sih, proporsinya tuh bisa ngomongin warna, motifnya, siluetnya gitu. Itu yang harus diperhatiin kalau misalkan kita menggunakan kain brokat. Contoh-contoh penggunaan kain brokatnya itu bisa kalau misalkan kita bikin dress, misalkan dia bisa untuk di bagian badannya misalkan, terus nanti sambungan roknya itu mungkin bisa pakai kain tile. Kemarin aku sempat bikin juga untuk salah satu klien kayak gitu. Atau bisa juga brokatnya itu bisa dijadiin kayak kebaya gitu, terus bawahnya batik atau dress brokat, terus nanti entah mungkin di bagian tangannya sedikit itu kita pakai satin atau pakai si tile itu. Oh ya bisa juga nih, jadi kayak dress, misalkan dressnya dari satin, terus ada semacam outer gitu, tapi outernya dari brokat, atau dress yang memang full brokat, dalamnya itu ada lapisan satin yang polosnya, atau atasan brokat bawahnya kainan polos. Banyak sih sebenarnya kombinasi penggunaan kain brokat. Kelebihan kain brokat ya itu dia tuh punya kesan mahal karena dia memang kan bermotif tapi warnanya itu senada gimana ya. Jadi kayak tetap elegan, menjaga
keeleganan dari sebuah baju. Belum lagi kalau misalkan brokatnya itu ada entah mutiara-mutiaranya atau apapun itu, atau kayak glitter-glitternya, itu kan bisa menambah nilai dari sebuah kain brokat atau menambah nilai dari sebuah baju. Nah, untuk pembahasan tentang kain brokat itu sampai di sini aja. Aku mau tahu teman-teman maunya selanjutnya aku tuh ngebahas tentang kain apa atau jenis baju apa gitu, bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih teman-teman sudah nonton video sampai selesai. I really do appreciate your time. I will see you in the next video. Ciao!